Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan dikasihi Allah. Kita berjumpa dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 6 November 2024. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31-35, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah kekal Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih waktu yang indah akan kami belajar firman-Mu. Biarlah di dalamnya kami akan terus mengakui bahwa Yesus mengasihi kami. Dan kami akan membangun kehidupan kami di atas dasar kasih Kristus. Sehingga kami terus hidup saling mengasihi tanpa henti. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dari pembacaan ini diangkat satu tema, merayakan relasi dalam kasih Allah. Umpakaraya kasih ulangan lan paakaborona puang. Saudara-saudara, Gabriel Marcel dan Martin Heidegger merupakan dua pemikir dengan kemiripan paham mengenai hubungan yang benar antara manusia dan sesamanya. Keduanya berpendapat bahwa relasi manusia harusnya dibangun dengan dasar aku dan engkau. Dalam hal ini, keberadaan yang lain dilihat sebagai subjek, bukan objek. Pemikiran itu muncul karena kerap kali manusia menjadikan orang lain hanya sekedar alat bagi dirinya untuk atau sebagai pemenuhan kepentingan pribadi. Manusia seharusnya memahami bahwa keberadaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain. Dalam bacaan kita yang mengisahkan perintah baru dari Yesus sesaat sebelum dirinya dipermuliakan untuk menyatakan keselamatan bagi dunia, karya penyelamatan tersebut dilakukan untuk mendamaikan relasi antara Tuhan dengan ciptaannya. Melalui karya pendamaian tersebut kita dapat mengetahui bahwa Yesus adalah pribadi yang berelasi. Allah adalah pribadi yang berelasi. Penting untuk diperhatikan bahwa relasi yang dibangun oleh Yesus berdasar pada kasih. Hal itu dapat dengan jelas ditemukan dalam ayat 34. Karena itu teks asli yang diterjemahkan sebagai kasih adalah agapates, sebuah tindakan aktif. Artinya, para murid harus hidup saling mengasihi tanpa henti, dilakukan secara terus-menerus. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar relasi yang benar
adalah relasi yang didasarkan oleh kasih Kristus. Tanpa kasih, relasi yang kita bangun hanya akan didorong oleh hasrat untuk memanfaatkan orang lain. Di samping itu, kasih Allah jugalah yang akan memberikan arti keberadaan kita untuk orang lain. Kata agapates mengingatkan kita agar menghidupi kasih itu secara terus-menerus. Dengan demikian, ketika kita mampu hidup dalam relasi berdasarkan kasih Kristus, saat itu jugalah kita sedang merayakan relasi bersama Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur atasnya di dalam Kristus, karena kami menyadari bahwa Allah mengasihi kami dan kami akan hidup di dalam kasih itu, saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa henti dalam kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Peliharakan segenap anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.